Shalom teman-teman remaja yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Bersyukur karena kita dapat beribadah lagi untuk memuji Tuhan, memuliakan namanya. Mari bersama-sama kita mulai ibadah ini dengan hati yang tenang. Kita angkat pujian, aku datang dan aku bersujud. Kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekarang kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang kau berikan kepada kami, agar dapat kembali memuliakan namamu Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini, kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dapat kami jalani dalam hidup sehari-hari dengan mengaplikasikan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pariso nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, dengan penuh semangat dan penuh sukacita, mari bersama-sama kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu
bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegenapanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegelapanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kiranya hanya dalam Tuhan saja sukacita kita selalu ada. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Rison. Mari kita persiapkan hati kita dengan angkat pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita akan pujian ini sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
Saudara Sri Sony persilakan. Salam, selamat malam teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah kita malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan masih beranugerah kepada kami, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan secara khusus di dalam ibadah kami malam hari ini. Kami boleh memuji Tuhan lewat pujian yang kami boleh nyanyikan, dan di saat ini kami juga bersyukur kalau kami boleh kembali mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati setiap kami, sehingga ketika firman Tuhan yang kami dengar, yang diberitakan oleh hamba-Mu, itu boleh senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kami, memperbaharui hidup kami, mengubah karakter kami, bahkan menuntun kami untuk kami dapat hidup seturut kehendak dan rencana Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, pakai hamba-Mu, sehingga firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini yang bertemakan adalah berbuah. Untuk membahas tema firman Tuhan ini, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Saya akan membacakan bagi kita semua demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dilanjutkan ayat 18 sampai 23 berkata kepada kita begini. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini,
Saya ingat dengan satu pujian yang sering kali dinyanyikan di sekolah minggu. Pujian itu berjudulkan Firman Tuhan ada di hatiku. Nah, saudara, pujian itu menuliskan kalimat demi kalimat yang berkata seperti ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, saudara, lagu ini memiliki pesan yang sangat penting kepada kita secara khusus sebagai anak-anak Tuhan. Pesan yang ingin disampaikan dalam pujian ini ingin mengatakan kepada kita bahwa betapa pentingnya firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jika firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, pujian itu mengatakan firman Tuhan itu dikatakan akan menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhan itu akan menuntun hidup kita sehingga hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita menghasilkan buah dalam arti menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang menghasilkan buah. Kalau kita memperhatikan buah-buahan atau buah pohon yang bisa dimakan. Nah, biasanya buah pohon itu tidak dinikmati oleh pohon itu sendiri. Tetapi buah pohon itu akan dinikmati oleh makhluk yang ada di sekitarnya. Contohnya saja, kalau di Malang itu terkenal dengan buah apel. Nah, saudara, buah apel Malang itu bukan hanya sekedar dinikmati oleh orang-orang yang ada di Malang saja. Tetapi buah apel Malang bisa dinikmati oleh seluruh orang yang ada di dunia ini. Jikalau buah itu diekspor. Termasuk kita yang ada di Ambon ini bisa juga menikmatinya. Nah, dalam arti sama halnya dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ketika firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu dikatakan akan menyegarkan selalu jiwa kita. Firman Tuhan itu akan menuntun hidup kita. Firman Tuhan itu akan mengajar kita dan akhirnya membuat hidup kita berbuah. Dan buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam arti ketika hidup kita menjadi berkat, maka orang-orang di sekitar kita akan menikmatinya. Bahkan mereka akan mengenal siapa diri kita. Kita adalah sebagai anak Tuhan. Bahkan lebih daripada itu. Bisa saja orang yang melihat kehidupan kita. Orang yang menikmati buah dari kehidupan kita. Lebih jauh lagi bisa saja mereka dapat mengenal Tuhan. Bahkan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Namun yang menjadi perenungan bagi kita pada malam hari ini. Saudara-saudara, seberapa seriuskah kita di saat kita sedang mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap firman yang kita dengar di dalam kehidupan kita itu bisa tertanam di dalam hidup kita. Bisa menyegarkan jiwa kita. Bisa menuntun langkah-langkah hidup kita. Bahkan lebih daripada itu. Firman Tuhan itu boleh menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi sangat jelas mengatakan kepada kita, paling tidak ada 4 tipe respon orang terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Yang diwakili oleh 4 jenis tanah penerima benih. Yang pertama dikatakan tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang baik. Nah, saudara-saudara, 3 jenis tanah yang pertama itu menunjukkan kepada orang-orang yang tidak benar terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Dalam arti, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak meresponi firman Tuhan itu dengan baik. Sehingga firman yang disampaikan, firman yang diutarakan yang mereka dengar itu tidak mendatangkan pembaharuan di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan itu tidak menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang seperti ini sama seperti orang-orang yang tidak percaya. Tidak mengerti firman,
bahkan yang tidak bersedia melakukan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu hanya lewat begitu saja. Firman Tuhan itu hanya sebagai hiburan saja. Sebentar saja tiba-tiba langsung hilang. Ketika ada tantangan, ada himpitan, firman Tuhan itu tidak menjadi dampak dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan itu tidak menjadi kekuatan bagi mereka. Sehingga kata firman Tuhan ada yang murtad, ada yang hanya sekedar sebagai hiburan saja dan lain sebagainya. Nah saudara, di dalam kehidupan realita sebagai orang Kristen, ada begitu banyak orang yang seperti itu. Mereka datang ke gereja, mereka mendengarkan hamba Tuhan menyampaikan firman, tetapi persoalannya ketika firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu tidak mereka respon dengan baik. Firman Tuhan itu memang mereka dengar, tetapi firman Tuhan itu hanya sekedar mereka dengar, hanya sekedar mengisi intelektual mereka, tetapi firman itu dikatakan tidak tertanam di dalam hati mereka. Sehingga ketika ada tantangan di dalam kehidupan mereka, mereka mencari jalan keluar sendiri. Sehingga ketika ada hambatan di dalam kehidupan mereka, tidak jarang juga banyak orang Kristen dikatakan meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara, ada satu jenis tanah yang baik. Jenis tanah yang baik ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang memiliki respon dan sikap yang benar terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga firman Tuhan itu dapat memperbaharui hidup mereka. Firman Tuhan itu dapat menyegarkan jiwa mereka. Firman Tuhan itu selalu menuntun kehidupan mereka. Sehingga hidup mereka itu dapat berjalan di jalan yang benar. Dan firman Tuhan itu menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka. Nah saudara, untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Di ayat yang 9 sangat jelas ditegaskan kepada kita. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi saudara, di sini firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, ketika firman Tuhan itu dikumandangkan kepada kita, setiap kita dikatakan hendaklah mendengarkannya. Nah saudara, kalau dalam bahasa Indonesia, di sini memang kata mendengar itu seolah-olah biasa gitu ya. Tetapi menarik saudara, di dalam bahasa Mandarin, kata mendengar itu terdiri dari 3 aspek. Yang pertama terdiri dari telinga, 2 telinga. Yang kedua terdiri dari 2 mata. Dan yang ketiga terdiri dari hati. Jadi saudara, ketika firman Tuhan berkata, siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Mendengar di sini bukan hanya sekedar mendengar biasa-biasa saja, tetapi mendengar di sini menyediakan telinga, memperhatikan apa yang disampaikan. Bukan hanya sekedar memperhatikan yang disampaikan, tetapi menjadikan apa yang disampaikan itu tertanam di dalam hati kita. Jadi saudara, di bagian ini firman Tuhan ingin mengajar kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman, mari kita mendengarkannya dengan seksama, dengan baik. Menyediakan hidup kita atau waktu kita dengan baik. Fokus kita dengan baik. Dan membiarkan firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita. Sehingga firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita dikatakan, itu akan menyegarkan jiwa kita. Itu akan memperbaharui hidup kita. Dan firman Tuhan itu dikatakan terus akan menerus menuntun kehidupan kita. Sehingga kita step by step, langkah demi langkah dapat berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan secara otomatis ketika firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hidup kita, maka hidup kita pasti akan berbuah. Hidup kita pasti akan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita pasti akan memuliakan Tuhan. Hidup kita pasti akan menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Nah saudara, mungkin kita sebagai anak-anak remaja, di dalam kehidupan kita selama ini mungkin sudah sering kita beribadah, sudah sering kita ke gereja, sudah banyak firman Tuhan yang kita dengar. Tetapi sayang sekali, firman Tuhan yang kita dengar lewat begitu saja. Maka tidak jarang kadangkala kalau pembina gitu ya. Kalau ada PA minggu ini ditanya minggu depan. Minggu kemarin kita bahas tema firman Tuhan apa? Semuanya blank gitu ya. Semuanya tidak ingat gitu ya.
Itu sayang sekali. Maka tidak heran kalau hidup kita tidak berbuah, kalau hidup kita tidak berubah. Kenapa? Karena setiap firman Tuhan yang kita dengar hanya lewat begitu saja. Firman Tuhan yang kita dengar hanya sebagai hiburan kita. Setiap firman Tuhan yang kita dengar hanya sebagai mengisi waktu yang kosong saja. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, malam hari ini kita diingatkan kembali. Firman Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Mari kita mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Baik lewat hamba Tuhan, baik firman Tuhan yang kita baca sendiri dengan seksama. Sediakan fokus kita dengan baik. Sediakan hati kita dengan baik. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar itu sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Dan hidup kita berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami. Bahwa firman Tuhan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami sebagai anak Tuhan, kami seringkali mengabaikan firman Tuhan. Kami seringkali mendengar hanya selintas saja akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu tidak tertanam di dalam hati kami. Tidak bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan hidup kami tidak berbuah. Tetapi malam hari ini kami boleh kembali diingatkan. Bagaimana harusnya sikap kami ketika firman Tuhan dikumandangkan. Ajar kami Tuhan untuk mendengar dengan seksama. Ajar kami Tuhan untuk memahami, menyimak kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dengan baik. Ajar kami Tuhan untuk menanamkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hati kami masing-masing. Sehingga setiap firman yang kami dengar tidak lewat begitu saja. Tetapi firman Tuhan yang kami dengar sungguh memperbaharui hidup kami. Mengubah hidup kami, menuntun hidup kami. Dan memperbaharui karakter kami. Sehingga hidup kami seturut sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan hidup kami menghasilkan buah. Memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami mengabaikan firman. Mulai saat ini ajar kami untuk berkomitmen. Untuk serius mendengarkan firman Tuhan. Setiap firman yang disampaikan kepada kami. Ajar kami untuk menanamkan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan yang kami dengar di dalam kehidupan kami. Dan membiarkan firman itu mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali ke rutinitas kita masing-masing. Kita percaya bahwa hati kita akan selalu untuk Tuhan. Mari kita mengamininya dengan angkat pujian. Lord, I give you my heart. He's my
Teman-teman remaja, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan boleh memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Semuanya dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah lewat ibadah ini kami bersama-sama boleh bertumbuh di dalamnya. Kami boleh bersama-sama semakin mengenal Tuhan yang kami imani. Dan boleh senantiasa membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini. Berkati kami di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami di dalam studi kami. Tolong kami supaya kami dapat belajar dengan baik dan kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan di dalam studi kami. Dan berkati masa depan kami. Kami tidak lupa juga berdoa buat orang tua kami. Berkati mereka Tuhan di dalam kesehatan mereka. Berkati Tuhan di dalam segala usaha pekerjaan mereka. Tolong mereka Tuhan di dalam setiap segala pergumulan mereka. Kami percaya ketika Tuhan memberkati kedua orang tua kami, maka berkat Tuhan itu juga akan tersalur kepada kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini. Pimpin kami, tuntun kami, ajar kami untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat malam teman-teman remaja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.